Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Wallahu a'lam bimuradi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Yang sama-sama kita hormati, yang Allah muliakan, yaitu Ketua Majelis Ta'lim Islam Cemalang Mushola Al-Mukarramah Ibu Sutini, dan juga yang sama-sama kita hormati, yang Allah muliakan, para pengurus beserta para ibu semuanya, para ustadzah, para guru, para orang tua. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan alhamdulillah ini saya akan menyampaikan dari kitab Syajaratul Ma'arif yang tentang babul ikhlas, tentang babul ikhlas, tentang ikhlas, Ibu, tentang ikhlas, babul ikhlas, bab tentang ikhlas dari kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Ini tentang ikhlas, Ibu. Bagaimana, Ibu? Kita butuh ikhlas tidak, Bu? Butuh ya, Bu ya? Alhamdulillah. Oh iya, sebelum saya melanjutkan, Ibu, subhanallah, ada dari canceling yang sudah disebar, Ibu, untuk anak-anak yatim yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 anggota terkumpul Rp203.000. Alhamdulillah. Dalam 1 bulan terkumpul Rp203.000. Alhamdulillah. Memang ini saya menyampaikan ke Bu Tini, memang ini perlu laporan karena ini adalah amanah, dan ini sifatnya seikhlasnya, bagi siapa yang mau saja. Cancelingnya bagaimana? Sudah disebar ya? Sudah disebar, iya. Belum diambil semua. Alhamdulillah ada Rp203. Nanti kita gabungkan untuk bulan depan ya, Bu ya. Jadi dia. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tini. Ini suatu tentang sedekah ya, Bu ya. Sedekah, dan kemudian temanya sekarang tentang ikhlas. Ini sangat pas. Ketika sedekah itu ikhlas. Ikhlas itu kenapa, Bu? Iya,
Saya sih ikhlas sih ikhlas. Tapi kalau saya ngasih sedikit, malu. Itu. Terus kalau saya disuruh sedekah yang agak banyak kan, saya tidak mampu. Itu ikhlas tidak? Ya. Sebab kalau yang ikhlas itu ketika memberi, baik besar maupun kecil, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya pembelajaran ini Ibu, bahwa sedekah itu bukan besar kecilnya, yang penting ikhlas, yang penting istiqomah Ibu. Yang penting istiqomah. Alhamdulillah oleh pengurus sekarang kita sudah diajak bareng-bareng gotong royong. Kalau gotong royong itu yang berat terasa ringan, apalagi yang ringan bareng-bareng. Sehingga jangan malu kalau sedekah 100 rupiah, jangan malu. Masukin saja ke canceling yang sudah disiapkan. Dan juga pembelajaran untuk anak cucu kita. Jadi ketika kita masukkan kan dilihat oleh anak-anak kita. Oh, ibu sedang apa? Sedekah untuk anak-anak yatim. Oh ya, aku juga. Atau ketika misalnya disapu kan biasanya 100 rupiah itu juga kadang-kadang itu. Nah kan kalau tahu begitu kan, ketika ada kembalian dari mana itu bisa dimasukkan ke canceling. 100 rupiah digabungkan. Kita mungkin kalau sodako mau sodako 100 rupiah kan terlalu kecil, tapi kan ketika digabungkan. Dan juga pertanyaannya ya Bu ya, apakah lebih baik sodako 1 juta tapi 5 tahun sekali, atau sodako 100 rupiah, 200 rupiah tapi tiap hari? Lebih baik tiap hari. Karena apa? Setiap kali kita sodako, kita akan didoakan oleh malaikat. Dan kata Rasul, anak wakafilul yatim hakada. Aku di surga akan bersama dengan orang yang peduli kepada anak yatim seperti ini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah, yang menunjukkan kedekatan kita dengan Rasulullah di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu semuanya, kembali kepada kajian di dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Allah menyampaikan di dalam surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kata Allah, sembahlah Allah mukhlishan dengan ikhlas, lahuddin, kepada agama, di dalam agama. Kita ini Ibu, kalau dikatakan tanpa pamrih, ya kita ada pamrih. Pamrihnya apa? Ridho Allah Subhanahu. Kita hadir ke pengajian, kita menghadiri majelis taklim, kita bersilaturahim, kita melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Ada yang dipamrih tidak Bu? Ada, yaitu ridho Allah Subhanahu. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Sehingga beda ya Bu ya, tanpa pamrih dengan ikhlas itu beda. Kalau tanpa pamrih ya tidak ada yang dipamrih. Tapi kalau ikhlas, yang dipamrih adalah pahala ganjaran dari Allah Subhanahu. Kenapa datang ke pengajian? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Kenapa mendengarkan tausiah? Karena perintah dari Allah Subhanahu. Kenapa bersilaturahim? Karena melaksanakan perintah dari Allah
kegiatan apapun kegiatannya, baik terang-terangan maupun tersembunyi, maka sebetulnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah selalu menyuruh itu, Allah selalu memerintah itu baik-baik semua, ibu ya. Semua, tidak ada yang tidak baik perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau setan itu perintahnya yang tidak baik semua, ibu ya. Setan itu menyuruhnya itu salah terus, ibu. Tapi kalau Allah memerintahkannya yang baik semua. Jadi sangat bahagia ibu. Orang yang ikhlas itu sangat bahagia ibu. Kalau yang ikhlas itu tidak akan terpengaruh dengan pujian manusia, tidak akan terpengaruh dengan cacian manusia, meskipun kita dijelek-jelekin atau bahkan kita dipuji sekalipun, kita tetap bahwa kita mengerjakan amalan ini, kegiatan ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Sehingga kalau begitu ibu, ikhlas itu ketika kita belum paham, ikhlas itu seperti sebuah beban, harus ikhlas, harus ikhlas. Tetapi sesudah kita amalkan, ternyata ikhlas itu merupakan suatu kebutuhan. Ya bu ya, kita ini butuh ikhlas ibu. Kita ini membutuhkan bahwa kita mengerjakan ini cukup hanya Allah yang memberikan ganjaran. Ingin tampil sama dengan Pak Ustaz. Sini. Ya bu, alangkah repotnya bu kalau kita semangat itu hanya ketika sedang banyak uang saja bu. Bu ya, kita semangat itu hanya saat kita sedang rezeki sedang lancar. Oh, semangat 45. Semangat itu ya, tentu lagi ini usahanya 5 itu semangat bilangnya. Karena kalau kita semangat masih terkait dengan keadaan dunia, rugi. Kenapa? Sebab ujian di dunia ini banyak ya bu ya. Ada saatnya kita diuji dengan dengan kesempitan rezeki ya bu ya. Ada saatnya ya rezeki sih lancar tapi ini sakit gitu namanya diuji dengan sakit. Uang banyak tapi oleh dokter dilarang makan ini, dilarang makan ini, dilarang makan ini. Kalau dulu makan sate itu nggak punya uang, kalau dulu tidak bisa makan sate itu karena tidak punya uang, kalau sekarang tidak bisa makan sate itu kata dokter nggak boleh. Ya, coba bu, kalau kita kegiatan, kalau kita amalia hanya mengandalkan dunia, rugi. Misalnya rezeki saat lapang saja semangat, saat lagi sempit ini lagi, saat sedang sakit ya turun semangatnya, saat sedang sehat bahkan ada yang bablas juga bu ya, ketika lapang sombong, wah itu alhamdulillah. Ketika lapang sombong, ketika sehat lupa jalan ke masjid ya, ketika sehat tidak mau menyebut Allah, tetapi giliran sakit baru saya ingin sholat ya, mau sholat pakai kursi roda gimana? Emang lagi sehatnya ngapain aja?
menunjukkan bahwa ikhlas, sumber semangat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang sehat merupakan nikmat, rezeki juga merupakan nikmat, tetapi ada nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan iman. Menurut jumhur ulama, sebetulnya cukup dengan nikmat iman dan nikmat Islam saja itu sudah menjamin orang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Cukup dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam cukup membuat orang selamat di dunia dan di akhirat. Hanya Allah Maha Arif, Maha Bijaksana, ya. Sebab ketika kita akan melaksanakan perintah Allah, ya kan butuh biaya, ya. Kalau PLN yang tidak dibayar kan listrik mati. Mungkin speaker juga saya mungkin seratnya cepat, ya. Ibu juga gerah. Kemudian ketika berangkat ke pengajian, kalau di rumah nggak ada makanan, kan gimana anggota keluarga? Sehingga oleh Allah dipenuhi kebutuhan kita. Alhamdulillah. Tentang ikhlas, yuk. Sehingga kenapa? Misalnya ada yang bertanya, kenapa kamu semangat? Kenapa kamu begitu semangat ke pengajian? Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan stabil itu begitu. Kalau kita jawabnya, kenapa kamu rajin ke pengajian? Karena proyek saya berhasil. Ya, itu apa tentang dunia itu banyak pancarobanya, Bu. Selalu berubah. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas, ada saatnya lapang, ada saatnya sempit, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Demikian juga tentang anak-anak di rumah, ya kita mau bimbing anak-anak dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Kemudian ketika kita bekerja juga, kok kenapa kerjanya bagus ya, padahal tidak diawasi oleh majikan misalnya, tidak diawasi oleh bos, atau tidak diawasi oleh orang-orang, atau tidak diawasi oleh CCTV. Kenapa kita kerjanya bagus? Sebab kita diperintah oleh Allah untuk bekerja sebaik-baiknya. Ikhlas itu. Kalau kita didorongnya oleh Allah, maka kita akan terus semangat itu. Kalau kita didorongnya oleh Allah, kita akan mempunyai kaya hati. Sebab memang semuanya subhanallah itu, baik dengan sahabat kita maupun di keluarga kita, ya, kita ingin bahwa anggota keluarga kita mempunyai kaya hati, ya, mempunyai ikhlas, mempunyai sifat ikhlas. Mau tidak, Ibu? Anggota keluarga kita terdiri dari orang-orang yang ikhlas, mau tidak? Maka ternyata jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Ketimbang kita mengharapkan orang lain ikhlas, yuk kita mulai dari diri kita untuk ikhlas. Subhanallah. Karena Ibu ketika kita hadir pada saat ini di majelis taklim, dan ketika sesudah dari majelis taklim kita melaksanakan kegiatan kita masing-masing, ya, di rumah masing-masing, di tempat kerja, maka jadikanlah keikhlasan itu sebagai modal utama kita. Sebab kalau kita tidak bekerja dengan ikhlas, rugi, ya. Ketika kita melaksanakan amalan tidak dengan ikhlas, rugi. Sebab kalau kita ikhlas, maka Allah akan selalu
Asmaul Husna ya ada, dan juga di dalam 20 sifat Allah ada sifat As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Ketika kita merenungi tentang Allah Maha mendengar, apa itu yang tersirat dari hati kita? Allah Maha mendengar. Itu kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar, maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya untuk menghubungi Engkau tidak harus pakai HP, tidak harus pakai pulsa, tidak harus nyari sinyal yang kencang. Bahkan ketika kita tidak bisa berbicara pun juga, misalnya ya, tapi mudah-mudahan jangan ketika sakit gigi pun juga kita bisa berdoa melalui hati, minta kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar. Dan kemudian Al-Basir, Allah Maha melihat. Tenang saja, Bu. Jadi kita tidak usah cari muka di hadapan bos ya Bu ya, cari muka di hadapan orang-orang. Cukup wajhiyah lillah ya, sebagaimana di dalam bacaan sholat kita, inna sholati wa nusuki wa man, ini wajhatu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya ini wajhatu wajhiyah, sesungguhnya wajhku wajhiyah menghadap lillahi kepada Allah. Ini wajhatu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi kita nyari mukanya yaitu wajah Allah Subhanahu. Ini tentang ikhlas. Jadi kalau kita sudah ikhlas, hubungan kita simpel itu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu. Simpel itu. Simpel. Dan ketika kita ingin dipuji oleh manusia, itu kita sudah harus hati-hati. Ya. Langsung kembali ke track ikhlas. Tapi ada akhlaknya, ya, ada akhlaknya. Jangan juga mengatakan, aku ini kerja itu bukan karena kamu, bukan Allah. Nggak kamu saya juga boleh. Tidak usah juga. Saya kerja ini hanya untuk Allah, tidak ingin mendapat penilaian tidak ingin mendapat penilaian dari lulu pakai itu, tidak menghargai. Ini hati ya Bu ya. Karena orang yang berkata, halo bapak-bapak ibu-ibu, saya ini ikhlas belum tentu ya Bu ya. Belum tentu. Nah, betul. Ini bagaimana kita untuk menjaga hati kita supaya hati kita tetap lembut, tetap bersih. Dan dengan adanya pengajian ini, majelis taklim ini, sama-sama kita untuk membersihkan hati. Dan ada juga orang yang berkata, kosongkan pikiranmu, kosongkan pikiranmu, kosongkan hatimu. Ya, jangan dikosongkan, isi dengan pikir, ya. Maksudnya itu dikosongkan itu dari masalah, dari berbagai masalah, ya, dari masalah dari pikiran yang bukan gitu. Tapi tetap hati kita isi dengan pikir kepada Allah. Dan ketika kita mengerjakan apapun, yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bu, ketika kita melaksanakan amalan dengan ikhlas, maka akan istiqomah hidup. Akan istiqomah. Kenapa? Allah Maha hidup. Kalau seseorang mengerjakan suatu kebaikan hanya karena dia ingin dinilai oleh raja misalnya, raja itu kan
kalau saya sih mengerjakan kebaikan ini karena perintah dari bos. Terus kalau bosnya mati, kalau bosnya miskin apa jatuh bangkrut, apa kita akan mengerjakan kegiatan itu lagi? Dan terlebih lagi rugi, tetap rugi. Kenapa umur kita makin berkurang, sedangkan amal kita yang untuk Allah nggak ada. Padahal di akhirat yang memberikan surga siapa? Allah Subhanahu. Ikhlas. Dan memang tentang ikhlas ini, ya kenapa? Iya saya pada suatu waktu ikhlas saya bagus, tapi kok kenapa berikutnya menjadi rusak lagi? Apalagi ketika gabung dengan orang-orang yang ini jadi makin kotor. Nah, sehingga memang itulah perlunya kita watawasobil haki watawasobil sobil. Jadi dibersihkan lagi dengan adanya majlis ini, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, supaya apa? Supaya kita bisa memantapkan lagi keikhlasan kita, supaya kita memperbagus kembali keimanan kita. Memang perlu sering-sering, hati itu perlu sering-sering dibersihkan, perlu. Dan ya bagaimana cara membersihkannya? Ya membersihkannya ya di tempatnya. Di mana? Di majlis fikih, di majlis salim. Ya, ketika kita sholat, ketika kita zikir, ikhlas. Mungkin kita juga suka itu ya, meskipun cara penyampaian kita dengan cara masing-masing ke keluarga kita, ke anak kita ya. Misalnya, bang, belajar dong kalau mengerjakan itu dengan ikhlas. Yang ikhlas mengerjakan. Itu karena apa? Ikhlas itu merupakan suatu karunia dari Allah. Ya, merupakan suatu karunia dari Allah. Senang kalau kita mengerjakan suatu kegiatan dengan ikhlas itu. Kalaupun masalah rezeki, ketahui Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya. Ya, tenang saja. Kita bekerja. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim, jauhkan kami dari api neraka. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya oleh-Mu ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami semasa kami masih kecil. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya oleh-Mu ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami semasa kami masih kecil. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jauhkan kami dari api neraka, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan sahabat-sahabat kami, bersama dengan jamaah kami, bersama dengan kaum muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.